have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Okta Aira dengan NIM 06031382429091. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Sriwijaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi moneter, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Permasalahan ini penting untuk dibahas karena nilai tukar rupiah sangat berhubungan dengan harga barang impor, biaya produksi, inflasi, investasi, utang luar negeri, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih cenderung melemah. Bank Indonesia memandang pelemahan rupiah tidak mencerminkan fundamental ekonomi domestik. Gubernur Peri Warjio menyebut pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah meningkatnya permintaan falas korporasi, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, Gubernur BI menyebut rupiah sudah kelewat murah alias undervalue. Posisi rupiah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan realitas ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, BI memperkirakan ke depan rupiah akan mampu stabil dengan kecenderungan menguat. Ini akan didukung oleh upaya stabilisasi BI di berbagai pasar dan juga fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid. Untuk membeli dolar menjadi lebih banyak. Sebaliknya, jika rupiah menguat, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli dolar menjadi lebih sedikit. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi masalah ekonomi moneter karena memengaruhi stabilitas harga, arus modal, biaya impor, serta kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia pada Maret 2026, nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2026 itu tercatat sebesar Rp16.985.000 per US dollar. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026. Bank Indonesia menjelaskan bahwa pelemahan tersebut terjadi sejalan dengan tekanan terhadap mata uang negara non-US dollar. Artinya, rupiah tidak melemah sendirian, tetapi banyak mata uang negara lain juga mengalami tekanan akibat kondisi global. Selain itu, Bank Indonesia juga menyatakan bahwa meningkatnya ketidakpastian global termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong tekanan pada pasar keuangan, harga komoditas, dan perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Bank Indonesia harus memperkuat respon kebijakan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Sebagai respon pada rapat Dewan Gubernur 21 sampai 22 April 2026, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan lending facial sebesar 5,50%. Keputusan ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi ekonomi global. Menurut saya, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan permasalahan ekonomi moneter yang cukup serius karena penyebabnya tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Dari sisi eksternal, rupiah dapat melemah ketika dolar Amerika Serikat menguat. Dalam kondisi global yang tidak pasti, investor biasanya mencari aset yang dianggap lebih aman, seperti US dollar. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat.
Sementara uang negara berkembang seperti rupiah mengalami tekanan. Selain itu, konflik geopolitik seperti ketegangan di Timur Tengah juga dapat memengaruhi nilai tukar. Ketika konflik meningkat, harga minyak dan komoditas global bisa naik. Indonesia masih memiliki kebutuhan impor energi dan bahan baku tertentu, sehingga ketika harga global naik dan rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Dari sisi internal, nilai tukar juga dipengaruhi oleh kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Jika investor merasa kondisi ekonomi Indonesia stabil, mereka cenderung menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi jika ada kekhawatiran terhadap inflasi, defisit utang, atau ketidakpastian kebijakan, investor bisa menarik dananya keluar. Arus modal keluar ini dapat membuat permintaan terhadap rupiah menurun dan nilai tukar melemah. Jadi, pelemahan rupiah tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah kurs. Masalah ini berkaitan dengan stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, kebijakan moneter, neraca perdagangan, dan kondisi global. Dampak pertama adalah harga barang impor menjadi lebih mahal ketika rupiah melemah. Perusahaan yang membeli bahan baku dari luar negeri harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membayar dalam dolar. Akibatnya, biaya produksi meningkat. Dampak kedua adalah inflasi impor atau imported inflation. Jika barang impor atau bahan baku impor menjadi mahal, maka harga barang di dalam negeri juga bisa naik. Misalnya, harga obat-obatan, alat elektronik, bahan bakar, mesin industri, atau bahan pangan impor dapat ikut terdampak. Dampak ketiga adalah beban utang luar negeri meningkat. Jika pemerintah atau perusahaan memiliki utang dalam US dollar, maka ketika rupiah melemah, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar utang tersebut menjadi lebih besar. Dampak keempat adalah biaya produksi perusahaan meningkat. Banyak perusahaan di Indonesia masih menggunakan bahan baku impor. Jika biaya impor naik, perusahaan bisa menaikkan harga jual, mengurangi produksi, atau menekan biaya lain. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu kegiatan industri. Dampak kelima adalah daya beli masyarakat menurun. Ketika pelemahan rupiah menyebabkan harga barang naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan yang sama. Akibatnya, konsumsi rumah tangga bisa menurun. Dampak keenam adalah ketidakpastian investasi meningkat. Investor biasanya menyukai kondisi ekonomi yang stabil. Jika nilai tukar terlalu bergejolak, investor bisa menunda investasi karena khawatir terhadap risiko kurs. Namun, pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif untuk semua pihak. Eksportir bisa mendapatkan keuntungan karena produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional. Tetapi manfaat ini hanya bisa dirasakan jika industri ekspor memiliki kapasitas produksi yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor. Menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi yang terukur di pasar valuta asing. Artinya, BI dapat masuk ke pasar untuk menjaga agar pelemahan rupiah tidak terlalu tajam dan tidak menimbulkan kepanikan. Kedua, Bank Indonesia perlu menjaga kebijakan suku bunga secara hati-hati. Jika tekanan terhadap rupiah masih tinggi, maka menahan suku bunga dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika tekanan sudah mereda, BI bisa mempertimbangkan pelonggaran agar ekonomi tetap tumbuh. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat ekspor. Jika ekspor meningkat, maka devisa yang masuk ke Indonesia juga meningkat. Masuknya devisa dapat
dapat membantu memperkuat cadangan valuta asing dan menjaga stabilitas rupiah. Keempat, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama untuk bahan pangan, energi, dan bahan baku industri. Semakin tinggi ketergantungan impor, semakin besar dampak pelemahan rupiah terhadap harga dalam negeri. Kelima, pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor, caranya dengan menjaga stabilitas politik, kepastian hukum, disiplin fiskal, dan kebijakan ekonomi yang konsisten. Jika investor percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia, maka arus modal masuk dapat meningkat. Keenam, pelaku usaha perlu melakukan manajemen risiko nilai tukar. Perusahaan yang memiliki transaksi dalam dolar perlu menggunakan strategi lindung nilai atau hedging agar tidak terlalu terdampak oleh perubahan kurs. Ketujuh, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan nilai tukar dapat memengaruhi harga barang, biaya pendidikan luar negeri, perjalanan ke luar negeri, hingga investasi. Kesimpulannya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar merupakan salah satu permasalahan penting dalam ekonomi moneter. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 16 Maret 2026, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp16.985 per US dollar, melemah 1,29% dibandingkan akhir Februari 2026. Plan ini dipengaruhi oleh tekanan global, penguatan US dollar, konflik geopolitik, serta arus modal yang sensitif terhadap ketidakpastian ekonomi. Dampaknya dapat dirasakan melalui kenaikan harga barang impor, inflasi impor, meningkatnya beban utang luar negeri, naiknya biaya produksi, melemahnya daya beli, dan meningkatnya ketidakpastian investasi. Menurut saya, solusi yang tepat adalah kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi real. Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah melalui suku bunga dan intervensi pasar. Sementara pemerintah perlu memperkuat ekspor, mengurangi ketergantungan impor, menjaga kepercayaan investor, dan memperbaiki struktur ekonomi domestik. Jadi, pelemahan rupiah bukan hanya masalah nilai tukar, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Sekian analisis dari saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum